Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang akan melakukan balas dendam terhadap orang yang hendak menghabisinya. Ia menghaluskan ujung peluru dan mengebor lubang kecil. Kemudian ia meneteskan merkuri beracun ke dalamnya. Peluru ledakan merkuri siap digunakan, bahkan jenis peluru ini sangat mematikan. Begitu mengenai sasaran, peluru akan meledak dan racun di dalamnya akan menyentuh kulit dan korban akan tewas dalam 30 detik. Untuk memaksimalkan peluru ini, sang pembunuh membeli berbagai bagian senjata dari pasar gelap. Setelah banyak percobaan, ia berhasil merakit senapan runduk yang kuat. Agar senapannya sempurna, pembunuh itu perlu mengurangi suara tembakan. Ia mencari pipa baja, lembaran seng, dan gier mobil. Pria itu membongkar gier dan mengambil bantalan rodanya. Lembaran seng ditempatkan di tengah gier, lalu ditempa hingga berbentuk tepat di tengah pipanya. Dipotong menjadi 10 bagian kecil dan disusun berlapis. Kemudian ia memasang selongsong di atas bantalan dan mengencangkan tutupnya. Peredam suara pun selesai. Pembunuh itu memasang peredam ke senapan runduk dan mengujinya. Akurasi dan reduksi suaranya sangat baik. Setelah uji coba, ia menyerahkan senjata itu kepada pembelinya. Wanita itu merakit senapan dengan terampil dan cepat. Gerakannya membuat sang pembunuh sadar bahwa ia juga seorang pembunuh profesional. Kemudian mereka pergi ke lapangan terbuka. Wanita itu menaruh target sejauh 100 meter. Ia mengisi peluru membidik dan menembak 3 kali. Semua mengenai sasaran tepat di tengah. Namun untuk menguji peredam, ia menembak 2 kali lagi, hanya 2 langkah dari sang pembunuh. Suaranya pelan tapi sulit dikenali asalnya. Lalu keesokan harinya, wanita itu membawa senjata ke sebuah bangunan. Ia menemukan targetnya, yaitu pria pembuat senapan runduk itu. Wanita membidik hati-hati dan menembaknya. Si pembunuh yang mendengar suara tembakan itu dan merasa ada yang tidak beres, ia mengambil senjata dan bergegas ke gereja. Di sana ia menemukan sang pembunuh nyaris tewas. Ternyata pria itu sudah curiga pada wanita tersebut. Jadi diam-diam ia telah memodifikasi senapan itu. Ia menyumbat laras dan menyuntikkan air ke dalam peluru. Saat wanita itu menembak, peluru merkuri meledak ke belakang dan mengenai si pemembak itu sendiri. Saat diinterogasi, sang pembunuh yang sekarat mengaku bahwa bosnya lah yang menginginkan pria itu mati. Pria itu bersiap pergi, tapi menyadari ada yang mengikutinya. Ia berbalik dan menembak bos itu hingga tewas. Saat mengemudi untuk menemui kekasihnya, ia merasakan sakit tajam di perut. Ia sadar dirinya tertembak. Ia menahan sakit dan sampai di tempat biasa mereka bertemu. Ketika melihat kekasihnya, ia akhirnya mengerti yang ia inginkan hanyalah hidup sederhana dan bahagia.